Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yu'til mulka man yasha wa yanzilul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan asamallah qailiha dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqin Islam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu bil huda rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alaihi fil awwalina wal akhirin wa fi kulli hin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahul azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak jemu-jemu pada setiap khutbah khatib mengingatkan, mengajak dan menyerukan kepada seluruh jamaah dan umumnya kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi rukun dalam khutbah yang wajib disampaikan oleh para khatib di dalam khutbahnya, wasiat takwa ini menjadi sebuah peringatan dan ajakan penting untuk menjadikan kehidupan manusia di dunia terarah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri adalah sebuah komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dengan ketakwaan manusia akan senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan lurus yang diridhoi Allah, dan akan menjadikan perjalanan di jalan tersebut lancar, aman, serta tidak ada gangguan yang dapat menggagalkan misi dalam mencapai tujuan. Manusia yang bertakwa juga akan senantiasa menghindarkan diri dari keluar jalan yang telah ditentukan oleh Allah dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada di sepanjang perjalanan sehingga dapat terhindar dari terjerumus ke jurang larangan Allah Subhanahu wa taala. Khatib juga mengajak kepada jemaah Jumat untuk tidak abai dalam bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kita berangkat melaksanakan sholat Jumat ini adalah bagian dari nikmat Allah yang mesti disyukuri. Sejumlah nikmat telah Allah berikan, sekaligus di samping nikmat sehat dan sempat, juga kemurahan hati memenuhi panggilan Allah menunaikan sholat Jumat adalah nikmat yang tak kalah penting yang harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih menuntun hati kita kepada jalan kebaikan. Salat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hak syafaat bagi umatnya. Seraya berharap kita juga menjadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat itu kelak di hari akhir. Amin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita sudah melewati berbagai tahapan pemilihan umum di tahun ini. Yang terakhir, kita sudah berpartisipasi aktif dengan menggunakan hak pilih kita kepada calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Harapannya lahir pemimpin bangsa dan legislator yang benar-benar amanah, mengayomi rakyatnya, dan menebar kecintaan kepada semua warga Indonesia. Pilihan kita tentu tidak bisa seragam. Inilah demokrasi kita yang memberikan kepada semua warga Indonesia kebebasan yang mutlak dalam memilih calon pemimpin. Kita tidak bisa dipaksa pihak lain untuk memilih calon-calon tertentu. Demokrasi mengajak kita untuk memilih calon pemimpin, calon legislatif sesuai hati nurani dan preferensi yang didasarkan pada program yang ditawarkan, rekam jejak, integritas, dan lain sebagainya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Berbagai dinamika di tahun politik sudah kita saksikan bersama dan alhamdulillah dapat kita lalui. Rakyat Indonesia sudah menunaikan hak pilihnya masing-masing. Para simpatisan, pendukung, tim sukses sudah bekerja secara maksimal.
Kini saatnya berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, bila semua tahapan dilalui dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, kita harus terima. Disinilah sikap kedewasaan kita kemudian diuji. Kita harus legowo bila calon yang kita pilih belum ditakdirkan menjadi pemimpin saat ini. Kita juga harus ikhlas dan menjauhi sikap-sikap yang tak pantas. Saatnya kita menyatu kembali dalam konteks kebangsaan. Kita adalah satu dan menyatu dalam satu negara, yaitu Indonesia. Kepentingan kita adalah menjaga negeri ini tetap utuh, dan keutuhan tersebut dapat diwujudkan oleh rakyatnya yang selalu mencintai persatuan, mencintai perdamaian, dan mencintai persaudaraan. Terkait pentingnya persatuan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ihwana. Artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafati Al-Ghaib menyatakan, para ulama ahli tafsir memiliki pandangan yang berbeda-beda perihal maksud dari hablillah. Pertama, memiliki arti taat atas segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Kedua, ada yang mengartikan dengan bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, ulama menafsirkan perihal spirit persatuan antar umat. Dan pendapat yang terakhir inilah merupakan pandangan yang paling kuat dari penafsiran lainnya. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan persatuan merupakan kewajiban kita semua yang tidak boleh dilalaikan. Semua media atau perantara penting yang bisa menjadi pendukung terciptanya persatuan harus kita lakukan. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan sifat saling menghargai, mengakui keragaman, dan tidak saling menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun kita beda pilihan politiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Persatuan sangat memiliki dampak positif di antara kita semua. Dengan persatuan itu, kita tidak lagi mempermasalahkan kecenderungan pilihan politik yang berbeda. Kita diingatkan bahwa kita semua memiliki kepentingan yang lebih besar, yakni persoalan kebangsaan dan negara Indonesia yang kita cintai ini agar tetap tegak berdiri. Indonesia tidak boleh rusak dan pecah hanya gara-gara persoalan politik. Ikhtiar agar selalu merajut persatuan juga diajarkan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat berjuang untuk menciptakan persatuan sejak masa awal kenabiannya. Beliau tidak henti-hentinya mengajak para sahabat untuk terus bersatu menghindari perpecahan di saat khutbah. Dan salah satu buktinya adalah keberhasilan Nabi dalam mempersatukan dua sahabat, yaitu sahabat Ansor dan Muhajir, hingga tercipta sahabat yang solid dan saling membahu antar keduanya. Teladan Rasulullah dalam mengajak untuk bersatu ini terus dilanjutkan oleh para sahabat setelah ia wafat. Para sahabat selalu berupaya untuk terus mempertahankan persatuan yang telah diwariskan oleh baginda Nabi. Di antara contohnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana diceritakan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, bahwa dalam suatu kesempatan ia berkhutbah di hadapan para sahabat yang lainnya untuk terus memperjuangkan persatuan dan kesatuan. Ia mengatakan, "Khotobana Abdullah yauman khutbatan lam yakhtubna mislaha qablaha wala ba'daha. Qala ayyuhan nas ittaqullah wa alaikum bit ta'ati wal jama'ati fa innaha hablullahi alladhi amara bi wa inna ma takrahuna fit ta'ati wal jama'ati khairum mimma tuhibbuna fil furqah." Artinya, Abdullah bin Mas'ud telah berkhutbah kepada kami di suatu hari dengan khutbah yang tidak pernah disampaikan sebelumnya atau sesudahnya. Ia berkata, "Wahai manusia, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan berpegang teguhlah dengan ketaatan dan persatuan.
karena persatuan itu adalah tali Allah yang telah Dia perintahkan. Sungguh apa yang dibenci dalam ketaatan dan persatuan lebih baik dari apa yang disenangi dalam perpecahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah melarang kita melakukan tindakan-tindakan dan semua ucapan yang merusak persatuan. Semua itu harus kita hindari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang sangat berat kepada orang-orang yang merusak persatuan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Quran Surat Ali Imran ayat 105. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga bermanfaat. Terakhir, Al-Fakir kembali mengajak kepada semuanya, mari kembali rajut persatuan dan persaudaraan kita. Hiruk pikuk tahun politik sudah kita lewati, saatnya kita bersatu lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.